Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai analisa tiga warung dengan kebudayaan yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fauzi Ramadan, akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Gina Maulida Putri, yang kedua ada Ananda Hasna. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian, dan penutup. Silakan kepada Ananda Hasna dijelaskan. Warung nasi. Warung adalah usaha kecil yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana. Ada berbagai macam jenis warung, di antaranya warung makan, warung kopi, warung sembako, dan lain-lain. Tetapi dalam penyusunan artikel ini kami akan menjelaskan mengenai warung nasi. Warung nasi merupakan tempat yang digunakan untuk berjualan makanan. Warung nasi termasuk dalam usaha mikro karena merupakan usaha dengan skala kecil yang umumnya berupa sektor informal. Istilah sektor informal dikenalkan oleh Hart. Hart membedakan sektor formal dan informal berdasarkan cara memperoleh penghasilan. Perbedaannya adalah dari apakah balas jasa bagi pekerja atas dasar upah atau gaji yang tetap atau ditentukan berdasarkan permintaan pasar yang selalu berubah dan tidak teratur. Metode riset. Kami menggunakan metode riset, observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu objek atau proses untuk mendapatkan informasi. Di sini kami melakukan observasi terbuka, di mana identitas peneliti dan penelitiannya diketahui oleh orang yang diobservasi. Kedua, kami menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya secara langsung. Ketiga, kami menggunakan metode kajian pustaka. Dalam metode ini, penulis mendapatkan sumber dari berbagai jurnal, artikel, dan website di internet. Selanjutnya, untuk analisa yang pertama, kami menganalisa rumah makan Tarako Minang. Sejarah singkatnya, rumah makan Tarako Junior adalah rumah makan dengan jenis makanan khas Padang. Merupakan perusahaan keluarga yang berdiri sejak 2016. Terletak di Jalan Puri Cipageran Indah, Blok D nomor 4 Cimahi. Berawal membuka rumah makan pertama di daerah Parompong, kemudian membuka cabang di beberapa tempat, dan yang di Cipageran ini merupakan cabang ketiga. Hasil analisa setelah kami observasi yaitu aspek pemasarannya, rumah makan Tarako Junior menggunakan sosial media dan layanan aplikasi GoFood atau GrabFood untuk pemasaran produknya. Strategi promosi lainnya yaitu dengan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Harga yang ditawarkan sesuai harga pasar dan ditujukan untuk segala kalangan. Aspek operasionalnya, rumah makan Tarako Junior buka setiap hari, dari pukul 8 hingga pukul 10 malam. Melakukan pembelanjaan di pasar tradisional Ciroyom. Alat produksi yang digunakan sama seperti dapur rumahan pada umumnya, namun dengan skala yang lebih besar. Makanan sisa akan dibuang dan untuk nasinya akan diberikan sebagai pangan bebek jika ada yang meminta. Sampah diangkut oleh petugas setiap seminggu sekali. Aspek tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada merupakan anggota keluarga, kebanyakan adalah perempuan. Rumah makan Tarako Junior tidak menetapkan usia untuk pekerjanya. Upah rata-rata yaitu 70.000 per hari, mendapatkan tunjangan kesehatan dan fasilitas makan serta tempat tinggal. Aspek keuangan. Pemilik rumah makan Tarako Junior membuka usahanya menggunakan sumber modal dari uang pribadi. Dan saat ini sudah kembali modal. Perusahaan mendapat omset 5 juta per hari. Laporan keuangan yang digunakan yaitu laporan arus kas.
Rumah Makan Tarako Junior memiliki rencana pengembangan usaha yaitu membuka cabang baru. Dari aspek serapan teknologi digital, Rumah Makan Tarako Junior menggunakan teknologi mengikuti perkembangan zaman, seperti sosial media dan aplikasi layanan online seperti GoFood dan GrabFood, juga menggunakan mesin edisi untuk melakukan transaksi. Yang kedua, kami mengobservasi Dapur Kabita. Sejarah dan profil singkat. Dapur Kabita ini adalah rumah makan dengan berbagai jenis makanan seperti makanan khas Sunda, makanan aneka laut, berbagai macam nasi goreng, cemilan, dan berbagai minuman. Terletak di Komplek Permata Cimahi, Jalan Permata Raya, Blok Z1 nomor 1B. Dapur Kabita ini sudah berdiri sejak tahun 2017 saat pemilik warung ini yang bernama Bapak Sirhadi Purwasareso pensiun dari pekerjaannya dan berniat membuka usaha kuliner yaitu Dapur Kabita ini. Dapur Kabita adalah cabang kedua yang dimiliki Bapak Sirhadi ini. Sedangkan cabang pertama Bapak Sirhadi berada di rest area kilometer 125 dan saat ini Bapak Sirhadi sedang mengembangkan cabang ketiganya. Hasil analisa dari observasi Dapur Kabita. Ada aspek pemasaran. Dapur Kabita melakukan pemasaran dengan cara membagikan dan menempelkan brosur di berbagai tempat dan melalui sosial media. Untuk harganya sendiri, Dapur Kabita ini ditentukan sesuai harga makanannya di pasar dan jasa karyawannya, tetapi selalu dipastikan harganya terjangkau. Aspek operasional. Dapur Kabita beroperasi setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Pembelanjaan dilakukan di pasar tradisional, tetapi saat pandemi, Dapur Kabita melakukan pembelanjaan melalui online. Dapur Kabita menyajikan makanan secara dadakan. Oleh karena itu, tidak ada makanan sisa. Sampah diangkut oleh petugas setiap seminggu sekali. Air yang digunakan langsung dari toren. Aspek tenaga kerja. Tenaga kerja di Dapur Kabita merupakan kenalan dan warga sekitar. Upah sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta per bulannya, berdasarkan lamanya bekerja. Tunjangannya yang diberikan Dapur Kabita kepada karyawannya adalah diberikan tempat tinggal, bonus THR, makanan, dan baju bekerja. Pembelanjaan dilakukan oleh pemilik, sedangkan produksi oleh karyawan. Aspek keuangan. Pemilik Dapur Kabita membuka usahanya menggunakan sumber modal dari uang pensiun dan pribadi. Saat ini sudah kembali modal. Dapur Kabita ini mendapatkan omset sekitar 3 juta per hari. Dapur Kabita saat ini sedang mengembangkan cabang ketiganya bernama Dapurku. Aspek sarapan teknologi digital. Dapur Kabita menggunakan teknologi mengikuti perkembangan zaman, seperti sosial media dan aplikasi layanan online GoFood dan GrabFood. Dapur Kabita menerima pembayaran menggunakan uang virtual, juga mesin EDC untuk melakukan transaksi. Kemudian saya sendiri akan menjelaskan mengenai warteg Sari Rasa yang telah kami analisa. Sejarah dan profil singkat dari warteg Sari Rasa. Warung nasi Sari Rasa adalah rumah makan yang bercorak makanan khas Tegal. Rumah makan ini merupakan usaha keluarganya yang dikelola oleh Ibu Triani yang berdiri pada tahun 2016 dan beralamat di Jalan Daeng, Kota Cimahi. Sejarah singkat dari rumah makan ini karena semua warga asal Kota Tegal yang bermigrasi ke kota lain rata-rata memilih untuk membangun usaha makanan khas tempat asalnya. Kemudian ada hasil analisa yang telah kami analisa. Yang pertama ada aspek pemasaran, target pasar warung nasi Sari Rasa ditujukan kepada masyarakat umum mengenai strategi dan perencanaan pemasaran mereka tidak melakukannya melalui media sosial. Terkecuali WhatsApp saja. Semua harga makanan yang terdisplay di depan menyesuaikan dengan warung nasi Tegal sekitarnya dan tidak ada pelayanan tambahan bagi karyawan kepada konsumennya. Kemudian ada aspek operasional, warteg Sari Rasa beroperasional setiap hari pada jam 6 sampai 10 malam. Mohon maaf, pada jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Melakukan pembelanjaannya di pasar sebelum beroperasional. Alat dapur yang digunakan sama pada umumnya. Sama halnya dengan untuk alat penyajiannya. Untuk makanan sisa dipilah apabila sayuran mereka buang saat mereka hendak pergi ke pasar, dan untuk yang lainnya ada yang diolah lagi, ada pula yang dibuang. Kemudian ada aspek tenaga kerja.
Semua karyawan yang bekerja di sana dominan dari keluarga sedarah dari sang pemilik restorannya. Melakukan proses produksinya hingga yang melakukan belanjanya, karyawan perempuan lebih mendominasi dibanding laki-laki. Mereka berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya dari kota Tegal dan kota Brebes. Mereka hanya menerima yang berpengalaman dan ahli karena mereka tidak melakukan pelatihan bagi karyawan yang baru. Kemudian ada aspek keuangan, pemilik membuka usahanya dengan meminjam biaya dari bank. Ibu Triani mampu mengembangkan usahanya hingga laris manis walaupun semua pencatatan keuangannya dilakukan secara manual. Yang terakhir ada aspek serapan teknologi digital. Warung Nasi Tegal sekarasa lebih memilih untuk menggunakan metode manual dari transaksi hingga pengembangan usahanya. Mereka melakukan pemasarannya pun hanya melalui WhatsApp saja. Selanjutnya, ada perbandingan analisa dari ketiga warung yang telah kami observasi. Yang pertama ada aspek pemasaran. Ketiganya melakukan strategi promosi khusus hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, terkecuali dengan satu warung nasi lainnya yang sudah maju mengikuti teknologi, yaitu menggunakan sosial media. Tetapi target pasarnya sendiri sama, yaitu untuk kalangan umum. Dan untuk proses penentuan harganya pun sama, yaitu menyesuaikan harga pasar. Dan ada juga aspek operasional. Ketiga warung yang kami observasi beroperasi setiap hari dengan jam buka rata-rata 12 jam. Salah satunya melakukan pembelanjaan secara online, sedangkan yang lainnya melakukan pembelanjaan ke pasar tradisional. Alat produksi yang digunakan sama pada umumnya, sama halnya dengan untuk alat penyajiannya. Untuk makanan yang tersisa, ada yang dibuang, ada yang melakukan pengolahan kembali, dan ada juga yang tidak menghasilkan makanan sisa karena melakukan produksi secara dadakan. Sampahnya tidak dilakukan pemisahan, semua disatukan ke dalam satu tempat yang nantinya akan diangkut oleh petugas 1 minggu sekali, dan ada juga yang dibuang oleh pemiliknya. Kemudian ada aspek tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di warung nasi yang kami observasi mayoritas perempuan, bahkan ada yang tidak memiliki tenaga kerja laki-laki. Berasal dari daerah sekitar lokasi warung nasi tersebut, ada pula yang berasal dari kampung halaman atau dari keluarga pemilik warung nasi tersebut. Ketiga warung nasi tidak menetapkan usia minimal dan maksimal untuk tenaga kerjanya. Untuk upah yang diperoleh karyawan mulai dari 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah. Mendapat tunjangan kesehatan lalu fasilitas tempat tinggal dan makanan. Selanjutnya, untuk aspek keuangan, mereka memperoleh sumber modal rata-rata dari modal pribadi, adapun dari uang pensiun dan uang pinjaman ke bank. Kemudian, untuk omset harian dari ketiga warung nasi tersebut bervariasi dari 3 juta hingga 5 juta. Salah satu dari ketiganya masih memiliki hutang usaha dan tidak menggunakan laporan keuangan. Sedangkan 2 warung nasi lainnya menggunakan laporan keuangan arus kas. Ketiga warung nasi sudah kembali modal dan ada rencana untuk mengembangkan usahanya seperti membuka cabang baru. Dan ada juga aspek serapan teknologi digital. Ketiganya sudah mulai menggunakan teknologi dalam operasional dan pemasarannya, namun salah satunya hanya menggunakan WA sebagai pemasaran dan pemesanan. Sedangkan warung nasi lainnya menggunakan beberapa sosmed seperti WA, Instagram, dan Facebook, dan aplikasi lainnya seperti GrabFood dan GoFood. Untuk transaksinya, 2 warung nasi ini juga menerima pembayaran uang virtual dan menggunakan mesin EDC, sedangkan 1 warung nasi lainnya melakukan transaksi secara manual. Dan untuk resepnya, salah satunya melakukan pengembangan melalui YouTube, sedangkan yang lainnya menggunakan resep turun-temurun. Kemudian ada hasil analisa SWOT. Yang pertama ada strange. Pertama, makanan yang tersedia di warung nasi sudah umum di lidah masyarakat Indonesia. Yang kedua, harganya yang murah dan bersahabat. Ketiga, mudah ditemukan dimanapun. Keempat, tidak memerlukan modal yang besar. Yang terakhir ada porsi makanan mengenyangkan. Kedua ada weakness atau kekurangan. Poin pertama ada kurangnya higienis. Kedua ada tampilan penyajian kurang menarik. Ketiga ada pelayanan kurang profesional. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Poin pertama adalah
Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang poin pertama ada memperluas jaringan lapangan pekerjaan. Kedua ada melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, poin pertama ada makanan mudah terkontaminasi. Kedua, akibat terjadinya arus globalisasi, minat masyarakat terhadap makanan lokal berkurang. Dari hasil analisa dan observasi yang kami lakukan, kami juga membuat ide bisnis berdasarkan analisa tersebut. Ide bisnis yang akan kami kembangkan yaitu frozen food lokal. Dengan visinya yaitu memberikan solusi agar dapat menikmati masakan lokal yang praktis namun berkualitas dan tetap higienis, serta bekerja sama mengembangkan UKM warung nasi lokal, memperkenalkan makanan lokal agar bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dengan harga terjangkau. Sasaran dari bisnis kami ini adalah kalangan umum, khususnya ibu rumah tangga dan pekerja. Tujuannya yaitu membuka lapangan pekerjaan, mempermudah ibu rumah tangga untuk menyiapkan makanan sehari-hari, memberikan solusi di keadaan pandemi seperti saat ini agar tetap mendapatkan makanan yang higienis tanpa harus ke pasar atau ke kerumunan. Kemudian berinovasi dalam mengembangkan masakan lokal dan menyebarkan inovasi bisnis baru kepada warung nasi lokal. Ada juga profil produk dan jasa. Profil produk dan jasa merupakan inovasi usaha dalam bidang kuliner yang bekerja sama dengan warung nasi lokal, mengenalkan dan mengembangkan makanan tradisional khas Indonesia dengan kemasan frozen, sekaligus memberikan solusi di masa pandemi seperti ini untuk menikmati masakan lokal tanpa harus belanja bahan ke pasar. Seiring tingkat produktivitas meningkat disebabkan pada zaman sekarang bukan hanya ayah atau pria yang bekerja, namun juga wanita dan anak muda. Produk kami memberikan solusi pada konsumen agar tetap dapat merasakan masakan rumahan tanpa menyita banyak waktu. Kemudian ada aspek pemasarannya, target pasar ditujukan untuk masyarakat umum, khususnya ibu rumah tangga dan para pekerja. Kami akan melakukan pemasaran melalui media sosial dan website perusahaan. Kami juga akan menawarkan jasa delivery sebagai pelayanan tambahan. Sebagai pelayanan tambahan strategi. Kemudian dari aspek operasionalnya, Kaskara. Kaskara. Kaskara itu namanya, tahu? Ya udah berarti. Kaskara beroperasi. Produk kami gitu loh. Aspek. Produk kami. Dari awalnya dari aspek pemasaran. Kemudian dari aspek pemasaran, target pasar ditujukan untuk masyarakat umum, khususnya ibu rumah tangga dan para pekerja. Kami akan melakukan pemasaran melalui media sosial dan website perusahaan. Kami juga akan menawarkan jasa delivery sebagai pelayanan tambahan strategi. Kemudian dari aspek operasionalnya, produk kami beroperasional setiap hari pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Pembelajaran akan dilakukan di pasar tradisional dan melalui pemesanan online. Kami akan bekerja sama dengan beberapa warung nasi mengenai beberapa menu yang akan kami produksikan dengan peralatan saji dan peralatan produksi yang terjaga kebersihannya. Kemudian ada aspek tenaga kerja, kami membuka lowongan pekerjaan bagi karyawan baru melalui tahap seleksi. Kami menerima tenaga kerja lelaki maupun perempuan mulai dari usia 18 sampai dengan 35 tahun. Untuk upah yang akan diberikan di kisaran 1,5 juta per bulan dengan tunjangan kesehatan, transportasi, dan mendapat fasilitas makan dan pakaian kerja. Yang terakhir dari aspek keuangannya, modal yang akan digunakan berasal dari uang pribadi. Kami akan berusaha untuk selalu melakukan pencatatan menggunakan laporan keuangan arus kas secara teliti dan melakukan pencatatan melalui komputer agar lebih efektif. Kami berusaha untuk menaikkan omset dari tahun ke tahun agar usaha mempunyai modal dan hutang akan tertutup. Yang terakhir untuk kesimpulannya,
Setiap warung nasi lokal memiliki pelayanan, penyajian, dan pengelolaan sumber daya yang berbeda berdasarkan latar kebudayaan masing-masing. Kebanyakan warung nasi yang ada kurang menerapkan teknologi yang ada saat ini pada usahanya. Warung nasi bertenaga kerja lebih dominan dari jenis kelamin perempuan dan juga merupakan jenis usaha keluarga sehingga karyawan rata-rata merupakan saudara kandung atau saudara dekat. Sekian dari kami, maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Gina Wida Putri. Saya Nanda Hasanur Aziza. Saya Muhammad Ramadan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.